mahasiswa pada hari ini. Perkenalkan, saya Yesa Delima selaku host pada podcast hari ini dan rekan saya Reok Ramadan selaku co-host pada podcast kali ini. Pada episode hari ini, kita akan membahas topik yaitu tentang organisasi profesi guru di Indonesia. Materi ini sangat menarik teman-teman. Bagi teman-teman yang fresh graduate dari FK, dari pendidikan, itu sangat menarik untuk menonton podcast kali ini. Baik, di sini kami sudah kedatangan dua narasumber kami yang sangat-sangat keren. Halo Kak. Halo Kak Rio dan Kak Yesa. Boleh perkenalan Kak biar teman-teman kita tahu juga sebenarnya. Halo teman-teman, saya Rahmadani Asmi sebagai narasumber pertama di podcast kali ini. Halo teman-teman, saya Alisa Kanzazara sebagai narasumber kedua pada podcast hari ini. Halo Kak. Halo. Jadi Kak, kalau boleh tahu nih, kakak-kakak ini dari mana sih? Dan kesehariannya apa aja gitu kan teman-teman? Kalau untuk saya sendiri, saya saat ini sedang menempuh jenjang studi di Universitas Sriwijaya, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berada di Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Untuk kampus saya saat ini, program studi yang sedang saya tempuh yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, kalau Kak Alisa sendiri gimana? Saya juga sama seperti Kak Rahmat, saya dari Universitas Sriwijaya dan saya juga berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wih, narasumber kita ini keren-keren guys. Mereka berlatar belakang dengan kampus-kampus yang ternama dan juga pendidikannya juga bagus loh. Udah semester berapa sekarang Kak? Untuk saat ini kami semester 4 Kak. Semester 4 udah enggak. Ini udah enggak lama lagi guys. Oke, boleh kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Baik, untuk narasumber pertama, di sini akan membahas tentang teoritis dan konseptual. Dan narasumber kami yang kedua akan membahas dari sisi praktik di lapangan. Langsung saja kita masuk ke segmen pertama, yaitu kepada narasumber kami yang pertama. Halo Kak Rahmat. Halo Kak Yesa. Baik Kak, di sini saya ingin bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Rahmat. Kak Rahmat, secara teoritis nih, apa sih yang dimaksud dengan organisasi profesi guru di Indonesia? Baik, apa yang dimaksud dengan organisasi profesi guru di Indonesia? Nah, kalau kita ketahui, organisasi profesi guru itu sebuah kumpulan, kalau bahasa gampang yang kita sebut, sebuah perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok individu yang memiliki keahlian serta kompetensi profesi yang sudah mereka lalui. Nah, di organisasi profesi ini itu biasanya dibuat bertujuan untuk bagaimana cara mereka membina para fresh graduate dari lulusan khususnya kita yaitu pendidikan, bagaimana cara mereka entar terjun ke lapangan, bagaimana cara mereka mengajar. Terus organisasi ini juga sebagai bentuk atau biasa kita bilang tuh seperti mentor terhadap mereka. Nah, organisasi ini juga bertujuan bagaimana cara mereka tuh mendapatkan kesejahteraan guru. Seperti yang kita tahu, kalau guru ini untuk sekarang tuh bisa dipandang sudah agak tinggi ya Kak. Yang dimana juga itu kan sebelum-sebelumnya guru itu sangat, mohon maaf, dipandang rendah oleh masyarakat kita. Beban negara. Nah, jadi fungsi organisasi ini didirikan itu sebagai mereka tuh membuka mata masyarakat kita. Ternyata guru itu tidak apa yang mereka pikirkan gitu. Ada banyak guru-guru di luar sana juga yang memiliki skill atau kemampuan khusus dalam mengajar. Jadi mereka bisa bergabung di organisasi ini, memberikan pengalaman mereka, bagaimana cara mereka mengajar, bagaimana cara mereka membangun suasana di kelas, begitu Kak. Jadi guys, jadi singkatnya apa yang dibilang Kak Ahmad ini, kalau guru itu jangan dipandang lemah, begitu kan? Dan juga organisasi guru ini memperjelas kepada masyarakat bahwa guru ini bukan sekedar mengajar, tapi mendidik, membina,
Begitu kan Kak? Benar sekali Kak Rio. Nah, jadi menurut saya organisasi guru ini bertujuan penting sih bagi masyarakat, betul kan? Betul Kak. Oke, bisa dilanjutkan pertanyaan Kak? Baik, terima kasih ya Pak Rahmat atas jawabannya tadi. Jawabannya tadi sangat menarik ya teman-teman. Lalu di sini saya akan bertanya lagi Kak. Menurut Kak Rahmat, apa dasar hukum keberadaan organisasi profesi guru di Indonesia? Kalau kita bicara tentang dasar hukum, itu sudah tercantum di dalam hukum nasional kita. Itu terdapat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Lebih tepatnya itu pada pasal 1 ayat 13. Di situ negara secara jelas menjelaskan bahwa mereka mengakui adanya organisasi profesi guru ini. Jadi negara itu benar-benar sudah jelas bahwa organisasi ini sah secara kedaulatan. Jadi mereka tuh tidak bersifat ilegal, tapi mereka tuh bersifatnya legal. Terus juga dasar hukum lain itu ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga aturan-aturan di bawahnya, begitu kan? Jadi teman-teman, bahwa organisasi masyarakat ini udah legal dalam hukum kita. Jadi bagi teman-teman untuk yang fresh graduate dari FKIP, dari pendidikan, dari latar belakang yang bisa mendidik, itu boleh saja untuk bergabung kepada organisasi ini. Malah menurut saya ini sangat baik ya Kak. Betul Kak, itu sangat baik untuk kita meningkatkan skill kita nanti saat kita sudah lulus dari program studi yang sudah kita tempuh. Jadi kita tidak kalau bisa dibilang tuh tidak bingung saat kita sudah terjun di lapangannya nanti. Iya benar sekali Kak Esa. Jadi ini juga sebagai pengalaman sih bagi seorang guru, seorang pendidik agar tidak hanya mengajar, memberikan materi, tetapi juga bisa mendidik karakter gitu kan Kak ya. Benar sekali Kak Rio. Mendapatkan pelatihan juga ya Pak? Iya tentu. Jadi guru ini perannya sangat penting. Sangat-sangat penting. Iya, guru itu bukan sekedar mengajar Kak ya. Bukan. Guru itu bukan hanya sekedar mengajar, seperti yang Kak Rio bilang di awal tadi. Guru ini sifatnya tuh bisa mengajar, mendidik, dan mereka tuh sebagai orang tua kedua peserta didik di dalam lingkungan mereka. Oh, jadi tujuan organisasi ini ialah agar memberi pelatihan pada guru-guru yang baru fresh graduate itu kan? Betul sekali Kak. Jadi guru-guru yang masih kebingungan, buat apa ya aku udah nempuh pendidikan selama bertahun-tahun, ternyata pas aku terjun aku nggak tahu nih aku mau ngapain gitu. Nah jadi mereka gabung organisasi ini supaya mereka mendapatkan wawasan untuk kedepannya. Oh, oke. Sangat-sangat ini ya, menginspirasi ya bagi dari jawaban dari Kak Rahmat ini bagi teman-teman yang fresh graduate tuh bisa tuh dicontoh dari apa yang dibilang Kak Rahmat. Oke, bisa selanjutnya Kak. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Penjelasannya tadi sangat teoritis ya dari Kak Rahmat sebagai narasumber kita yang pertama tadi. Sekarang saya akan beralih nih ke narasumber kita yang kedua yang tak kalah menariknya ya teman-teman. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Alisa. Halo Kak Yesa, Kak Rio. Gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Lancar Kak puasanya? Lancar. Dari Kak Rahmat yang lancar puasanya? Alhamdulillah Kak Kak Rio. Rahmat ini puasanya sangat lancar. Ini kayaknya emang pas sahur tadi makannya banyak ya teman-teman ya. Masya Jadi, Allah. sangat bersinergi. Gak ada lemes-lemesnya ya Kak. Semangat dia. Kita tuh harus sebagai calon pendidik juga kita tuh harus memberikan di sekitaran kita tuh bagaimana energi kita tuh ada hal positif dan menarik gitu. Jadi saat kita mengajar nanti peserta didik itu nggak kayak wah gurunya lemas sekali gitu. Wah itu perlu ditonton teman-teman. Nah, Iya benar sekali Kak Esa. guru juga ingin bisa memberikan energi yang positif ya Kak ya. Karena yang dipandang dari murid-murid itu pasti guru ya kan? Kak? Benar. Maka dari murid terlebih dahulu yang kita lihat ya. Oke, boleh Kak dilanjutkan dari pertanyaan tadi? Ya, baik, terima kasih ya Kak. Baik, di sini saya akan langsung lanjut ke segmen kedua. Menurut Kak Alisa nih, pengetahuan Kak Alisa dalam praktik di lapangan, organisasi profesi kan memiliki peran yang nyata dan implementasinya itu berbeda-beda ya Kak di setiap daerah. Jadi apa sih Kak implementasi atau peran nyata organisasi profesi guru sepengetahuan Kak Alisa nih? Dari sepengetahuan saya ini apa sih
praktik langsungnya nyatanya itu lebih tepatnya kalau bagi saya itu ada di PGRI yang dimana Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI ini adalah suatu organisasi terbesar dan tertua di Indonesia yang berdiri pada tanggal 25 November 1945. Nah, PGRI ini juga berperan dalam mensejahterakan guru, terus mengembangkan profesional dalam diri guru gitu. Iya, saya juga pernah dengar sih nama-nama dari PGRI itu, dan saya juga tahu kalau PGRI ini juga ada kampusnya gitu. Di Palembang juga ada ya, Pak ya? Ya, benar, di Palembang juga ada yang bertepatan di Pelaju dan di Bukit. Di Bukit, oh iya. Mungkin ada tuh teman-teman kita dari mahasiswa PGRI. Kita sapa dulu kali, halo. Halo. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Kak Alisa tadi, yaitu dari praktik lapangannya atau implementasi langsung dari berbagai daerah, salah satunya yaitu PGRI ya teman-teman. Sangat menarik sekali dan sangat berkesan, sangat bermanfaat jawabannya tadi. Nah, gini Kak, aku mau juga kasih tahu informasi bahwa PGRI itu juga sebagai diperingati Hari Guru juga di Indonesia ini. Jadi tanggal PGRI itu berdiri itu diperingati sebagai Hari Guru juga Iya, ya? bener. Tanggal 25 November 1945. Wah, info yang sangat menarik sekali nih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu tuh Hari Guru diperingati tanggal berapa, yaitu tanggal 25 November 1945 harusnya. ya yang sudah disebut di Kak Alisa tadi. Jadi kalian harus tahu nih asal usulnya Hari Guru itu kenapa. Ternyata dibentuknya PGRI. Organisasi ya, organisasi guru. Ya, lanjutkan ya. Baik, terima kasih Kak. Jadi Kak, seperti yang Kakak ketahui dan Kakak sebutkan tadi bahwa implementasi di setiap organisasi tadi kan berbeda-beda ya. Dari namanya, dari praktik lapangannya. Seperti yang Kakak sebutkan tadi, yang sudah Kakak jelaskan tadi, apakah semua guru aktif ya Kak dalam organisasi profesi pendidikan di Indonesia? Menurut pengetahuan saya, setiap guru itu tidak terlalu juga aktif dalam organisasi profesionalisme ini. Yang dimana mereka mungkin ada tantangan, ini hambatan juga seperti ada waktu yang mungkin tidak bisa dibagi, mungkin kan itu. Menurut kakak nih, misal kalau ada alasan dari teman-teman tuh yang bilang kalau saya tidak tertarik sih masuk ke organisasi ini, tetapi saya ingin menjadi guru, tetapi saya tidak tertarik begitu kan, karena itu buang-buang waktu atau buang-buang energi. Saya ingin langsung mengajar saja. Yang penting saya mengajar, saya memberikan materi begitu. Nah, menurut kakak nih, gimana sih cara kita menanggapi bagaimana teman-teman kita itu untuk sadar betapa pentingnya organisasi ini? Mungkin dari Kak Rahmat atau dari Kak Alisa bisa menjawab. Kalau untuk bagaimana cara kita menyadarkan mereka betapa penting organisasi ini, itu seperti yang saya bilang di awal tadi Kak Rio. Kalau organisasi ini benar-benar penting bagi mereka, khususnya mereka yang sedang menjalankan program studi pendidikan di bidangnya. Jadi saat mereka lulus entar, mereka tuh nggak kebingungan bagaimana cara mereka ngajar gitu. Terus mereka juga tidak terkejut, ternyata mereka ngajar itu peserta didik mereka tuh beragam gitu. Ada yang sifatnya begini, ada yang begini gitu. Dan juga bagaimana Karyo tadi bertanya bagaimana cara guru mereka itu tidak hanya mengajar dan menyampaikan materi. Kebanyakan beberapa oknum guru-guru seperti itu tuh biasanya berpikiran seperti, wah saya ngajar nih hari ini, ya udahlah saya kasih aja materi, habis itu saya duduk aja main HP gitu, saya suruh aja anak murid saya nyatet gitu. Nah dari situ kan udah kita ketahui tuh bahwa dia tuh tidak bisa dibilang profesional gitu. Kita tahu guru itu adalah orang tua kedua kita. Jadi mereka tuh benar-benar membimbing kita. Membimbing itu nggak hanya di fisik saja, itu juga bisa guru itu membimbing di bagian rohani kita, bagaimana cara kita untuk kedepannya mau apa gitu, bagaimana
cara kita berinteraksi kepada teman-teman lain gitu. Jadi peran guru itu benar-benar sangat penting. Jadi mereka tuh bukan hanya sekadar mengasihkan materi. Jadi mereka tuh seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan, guru itu sebagai contoh seperti orang tua kita. Iya, sebagai teladan. Nah, di situ kan Ki Hajar Dewantara bilang guru itu sebagai fasilitator. Fasilitator. Nah ya fasilitator, mohon maaf. Nah di situ kan kita sudah tahu tuh, oh guru ini ternyata nggak hanya mengajar ya, mereka juga membimbing, mereka juga memberikan materi-materi. Guru itu juga untuk memberi materi itu biasanya nggak berfokus pada buku kak. Biasanya mereka tuh fokusnya ke kejadian-kejadian baru-baru ke murid-murid mereka bisa gitu. Pengalaman-pengalaman. Nah benar sekali Kak Rio begitu. Contoh pengalaman. Iya benar. Jadi Kak, kalau saya sih penasaran ya, gimana sih kalau kita tuh mengedukasi teman-teman kita yang agar mereka tuh bergabung ke organisasi, ada nggak upaya yang kita lakukan nggak? Solusi upaya yang kakak lakukan? Kalau untuk solusi ya Kak ya, kalau kita tahu tuh, kalau untuk cara kita mengajak seseorang itu kan itu dari diri mereka. Bagaimana cara mereka itu sadar pentingnya organisasi ini. Jadi kalau untuk upaya itu kita bisa, kalau sebutannya tuh men-trigger. Jadi kita tuh memancing mereka. Kita tanya dulu, kamu kan sedang melakukan program studi di bidang ini. Ntar kamu lulus mau jadi guru. Oh iya saya lulus mau jadi guru gitu. Kamu tahu nggak kalau kamu jadi guru itu apa aja yang kamu perlu siapin? Nah dari situ dia ntar bertanya gitu sama kita. Oh apa aja yang harus saya siapin gitu. Nah kalau kamu ingin tahu lebih lengkapnya, kamu bisa gabung di organisasi-organisasi yang sudah ada di Indonesia, khususnya di organisasi profesional guru tadi Kak. Ya. Kalau melalui seminar atau pelatihan itu ada nggak sih Kak? Izin menjawab nih, melalui seminar itu, seminar, pelatihan, terus itu ada. Ada ya? Ada. Oh berarti kita bisa mengedukasi hal itu ya Kak? Iya, misalnya itu. Dan di mana juga guru itu harus, dalam organisasi itu kan ada kompetensi ini, yang di mana guru harus bisa mencakup kompetensi tersebut. Kita ketahui nih ada 4 kompetensi yang harus guru pahami ya, benar-benar yang harus guru pahami. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi sosial, yang ketiga ada kompetensi kepribadian. Oke. Tapi sih Kak, ada banyak ya materi. Jadi guru tuh membagi yang saya pikirkan guru itu mudah, tetapi ternyata susah juga ya Kak ya? Iya, seperti yang Kak Alisa bilang tadi kan kompetensi guru itu ada 4. Mungkin tadi satunya lupa ya Kak. Iya. Yang sosialnya lupa disebutin mungkin Kak ya. Profesionalnya yang lupa disebut. Nah, terus juga Kak Alisa tadi bilang kan kalau untuk mengadakan seminar itu kan konsepnya kan online gitu. Nah, jadi bagi mereka yang sedang misalnya di luar lagi sibuk, lagi apa, nah mereka bisa melakukan, bisa mengikuti seminar itu secara online. Jadi iya. mereka nggak usah langsung datang ke tempat gitu. Nggak perlu lagi buang-buang waktu seperti kayak datang ke tempat tuh nggak perlu lagi. Kita bisa lihat secara online saja kan ikut seminarnya itu. Tapi itu juga nggak kita benari Kak. Ya juga, tapi kan Untuk menghemat yang- waktunya. Iya mungkin itu yang dimaksudnya. Untuk teman-teman tuh nggak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti pelatihan seminar. Sekarang zaman udah canggih, bisa dengan online, melalui Zoom, ya Kak ya. Benar Kak. Nah, jadi menurut saya guru ini kita tuh harus besar sih tanggung jawabnya. Tidak itu aja, gitu. Bukan sekedar mengenal ilmu saja ya, Pak. Benar. Oke, bisa dilanjutkan Kak pertanyaan selanjutnya nih. Jadi nih Kak, secara praktik organisasi profesi tadi memang berdampak ya Kak, berdampak nyata bagi negara kita ini, bagi di dunia pendidikan ini. Jelas berdampak nyata. Dalam organisasi profesi guru ini sangat berperan di Indonesia ini, yang dimana dia sebagai acuan untuk setiap masyarakat di Indonesia.
Berarti kalau organisasi ini sebagai landasan ya teman-teman ya, Sebagai warga. sebagai wadah, Sebagai pedoman juga sebenarnya. sebagai langkah awal untuk bisa lebih baik lagi gitu kan. Ada lagi nggak? Baik, mungkin itu saja ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sebutkan atau kita tanyakan kepada kedua narasumber kita. Dari perbincangan kita dengan kedua narasumber kita tadi sangat-sangat keren ya Pak ya. Sangat-sangat bermanfaat, jawabannya tadi sangat lantang, obrolan dan pertanyaan kita tadi sangat benar-benar menarik. Sangat menginspiratif. Jadi kalau di bulan Ramadan ini tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersemangat ya teman-teman ya. Benar sekali, Kak. Wah ini narasumber kita ini sangat keren nih. Kita kasih jempol ya. Iya, sangat bersemangat nih teman-teman. Ya, oke. Mungkin ada sedikit refleksi singkat dari kedua narasumber kita atau mungkin dari narasumber yang pertama atau yang kedua. Boleh nih Kak Rahmat dan Kak Alisa memberikan refleksi singkat dari pertanyaan dan jawaban yang sudah kita bahas tadi. Kalau untuk refleksi singkat, khususnya bagi kami juga, kami sebagai seorang Calon guru ke depannya, itu kami harus benar-benar tahu. Ntar kami ke depannya tuh, kami tahu kalau kami ini menjadi guru, kami mendidik anak orang lain. Terus juga bagaimana cara kami menghadapi karakter mereka, keragaman budaya mereka, bagaimana cara kami menanggapinya itu bagaimana. Nah dari situ kami belajar bahwa jika kami ingin mengetahui hal tersebut bisa kami gabung ke organisasi atau juga mengikuti seminar-seminar yang sudah dilaksanakan atau ditentukan gitu. Oke, mungkin dari kakak-kakak sendiri ada pesan-pesan dari untuk teman-teman kita yang sedang menempuh jenjang pendidikan atau yang sudah menempuh jenjang pendidikan. Saya Oke, boleh. Saya di sini saya berpesan kepada teman-teman sedikit saja ya pesan saya. Kita sebagai calon pendidik itu harus aktif, yang dimana kita harus mengikuti organisasi yang saya sampaikan tadi seperti organisasi PGRI, VGI, itu sebenarnya masih banyak itu organisasi-organisasi itu kan. Nah, yang dimana seperti kita tuh harus mengikuti seminar juga, seminar pelatihan. Nah, itu sangat penting sangat penting untuk kita sebagai calon pendidik ini. Oke, terima kasih. Baik, sangat-sangat bagus ya refleksi singkat dari kedua narasumber kita ini ya teman-teman. Dari pembahasan podcast kita di hari ini, kita dapat memahami teman-teman bahwa secara teoritis organisasi profesi guru adalah pilar penting dalam sistem pendidikan. Dan secara praktik, organisasi tersebut berperan nyata dalam meningkatkan kualitas guru di lapangan. Terima kasih kepada kedua narasumber kami atas perbincangan kita pada hari ini ya yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga semangat ya menempuh pendidikannya ya buat narasumber kita kakak-kakak ini ya. Semoga bisa diluluskan dengan nilai yang memuaskan dan juga bisa diberikan yang terbaik bagi kakak-kakak ini. Dan kita jangan males dalam ikut organisasi. Baik, itu. itu sekali ya teman-teman. Baik, di sini kita akan mengakhiri saya Yesa Delima selaku host pada podcast di hari ini dan rekan saya Ridho Ramadan sebagai co-host pada podcast kali ini. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pendidikan. Salam pendidikan.